Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama praktek ibadah. Untuk materi hari ini yaitu hewan yang halal dan yang haram yang patut kita konsumsi bersama. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 2, hewan yang halal dan yang haram untuk dimakan. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, macam hewan yang halal. Yang kedua, macam hewan yang haram. Yang ketiga, dampak buruk dari hewan yang diharamkan. Macam-macam hewan halal. Status halal, hewan membuat kita tidak ragu untuk mengkonsumsinya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ disebutkan, wahai para manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini apa saja kriteria hewan halal? Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Hewan ternak, ya, contohnya kecuali babi, ya. Ini kecuali babi disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, hewan yang hidup di laut, ya, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 96, ya. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Malik, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yang ketiga, hewan yang dihalalkan dalam hadis seperti belalang, kelinci, ayam, keledai liar, yang macam-macam halal. Artinya halal secara jenisnya, ya, secara kriterianya. Halal juga termasuk dalam menyembelihnya. Ini yang harus kita laksanakan, yang harus kita waspadai. Selanjutnya, klasifikasi hewan yang halal sebagai berikut. A. Hewan yang halal berdasarkan dalil umum dari Al-Quran dan hadis, yaitu hewan ternak darat, seperti contohnya domba, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Saya titik beratkan di sini, kecuali babi yang haram untuk dimakan. Meskipun itu hewan ternak, ya, hidup di darat, babi haram untuk dimakan hukumnya. Hewan laut atau hewan yang hidup di air, seperti hidup di sungai, danau, kolam, dan lain sebagainya, ini halal untuk bisa dimakan. B. Hewan yang halal berdasarkan dalil khusus, seperti contoh kuda, keledai liar, ayam, belalang, dan kelinci. Maka apa saja manfaat memakan hewan yang halal bagi tubuh kita maupun rohani kita? Yang pertama, menyehatkan dan memenuhi zat yang dibutuhkan dalam tubuh, seperti kandungan protein, ya, zat gizi, besi, vitamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, melatih manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang ketiga, melatih manusia menjadi seorang yang bersih dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, yang baik. Yang keempat, mendorong manusia untuk senantiasa berpikir positif dan menajamkan mata hatinya. Yang kelima, menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah. 6. Menambah kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Yang terakhir, menyelamatkan diri dari dosa siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang selanjutnya adalah jenis macam-macam hewan yang diharamkan, yang dituliskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, jenis hewan yang diharapkan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Maka di sini ada apa saja yang diharamkan di situ, ya, bangkai, darah, daging babi, ya,
atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau disembelihnya karena dengan cara yang lain, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh dari ketinggian, yang ditanduk, ataupun dan diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ini yang harus kita waspadai bersama, anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah yang diharamkan bangkai. Ya, bangkai di sini hewan yang disembelih dengan cara-cara yang seperti tercekik, tidak boleh. Ya, hewan kita mau mengkonsumsi ayam misalkan, tidak kita sembelih tapi dicekik, kemudian dia mati, kemudian kita olah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Meskipun ayam itu pada dasarnya hukumnya halal untuk dikonsumsi, tapi ketika proses menyembelihnya dengan dicekik, maka tidak boleh, menjadi hukumnya haram. Atau ayam itu dipukul dengan batu yang sangat keras, kemudian mati, kemudian kita olah dagingnya, dimasak kari atau soto. Nah ini maka ayam ini menjadi haram karena dipukul dengan benda keras, atau dijatuhkan dari tempat ketinggian, ditanduk dengan tanduknya sapi atau kerbau, ya, atau dimangsa hewan buas, ini juga, atau disetrum ayamnya kemudian kita makan, juga ini tidak boleh. Disembelih bukan karena nama Allah, itu juga menjadi haram. Jadi ini harus kita waspadai. Ya, di sini disebutkan dikecualikan darinya 3 bangkai. Apa saja 3 bangkai yang dihalalkan tadi itu? Yaitu ikan, ya, karena hewan ini termasuk hidup di laut ataupun di air, sungai ataupun e, danau, ya, kolam. Maka di sini tidak apa-apa, ya, kecuali kodok atau katak, yang mana kodok atau kata ini hidup di 2 alam. Nah, tidak boleh. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya setelah ini. Yang kedua yaitu belalang, sesuai dengan ucapan Ibnu Umar yang memiliki hukum marfu'. Fasamaku wal jaradu wa ammad daman fal kabatu wat tahalu uhilla lana maitatani wa damani fa ammal maitatani. Ya, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limpa. Yang terakhir, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali An-Nasai, yang diperbolehkan. Selanjutnya darah, ya. Darah yang mengalir dan terpancar dikecualikan darinya hati dan limfa. Dari ada orang-orang yang suka mengelola darah dari hewan yang sudah disembelih, kemudian dibuat beberapa jenis snack atau makanan, ini yang diharamkan, kecuali hati dan limfa, ya, seperti itu. Yang terakhir, daging babi. Dengan apa yang digambar ini, ya, semua organ unsur dari babi, ya, baik dagingnya, tulangnya, jeroannya, dalamannya itu, bahkan sampai kotorannya, ini tidak diperbolehkan dalam agama, yaitu hukumnya haram untuk kita makan maupun kita pakai. Bahkan ada pengembangan dari babi sendiri itu digunakan untuk kosmetik atau bahkan pupuk, ya. Ini juga kita hati-hati. Bahkan obat-obatan yang ada beredar di sekitar kita, itu juga hati-hati menggunakan daging babi atau bulunya atau kotorannya atau tulangnya. Itu hati-hati, semuanya diharamkan dalam hukum syariat Islam. Yang kedua, jenis hewan yang diharamkan melalui dalil umum. Dalil yang hanya menyebut sifat-sifat hewan. Yang pertama, hewan buas yang bertaring, seperti singa, serigala, macan, buaya, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Ya, hewan yang memiliki cakar atau cengkraman, seperti burung elang, raja wali, kakak tua, burung nasar, burung hantu, dan lain sebagainya. Hewan yang dilarang membunuhnya, ini juga tidak boleh kita konsumsi, ya. Seperti semut, lebah, burung hudhud, burung sorat,
kodok atau kata. Ya, di sini ada beberapa hadis Nabi yang menyampaikan hal tersebut. Ya, dari Abdullah bin Amru yang berkata, janganlah kalian membunuh kata karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rabb, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Ya, pada masa era pandemi ini, kita menerima kabar bahwa di awal bahwasanya dari kelelawar ini menyimpan sejuta virus yang mana mereka diciptakan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Maka di sini kita sebagai umat mukmin muslim dilarang membunuh hewan yang disebutkan dalam hadis agar supaya perkembangbiakan dan yang terjadi di lingkungan ini terjadi dengan baik. Hewan yang selanjutnya jenis yang disuruh membunuhnya, artinya hewan ini disuruh membunuhnya akan tetapi hukumnya haram juga ketika kita konsumsi. Seperti apa? Ular, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing liar. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami al-fa'ra wal aqrab wal huldayya wal ghurabu wal kalbu al-aqur. Ada 5 jenis hewan fasik berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur, yaitu anjing galak. Ya, yang termasuk digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk dibunuh adalah salah satunya cicak yang ada di rumah kita. Ya, meskipun itu disuruh dibunuh, akan tetapi juga tidak boleh untuk dikonsumsi sebagai makanan. Selanjutnya hewan khobis, yaitu hewan yang menjijikkan. Apa saja yang tergolong di dalamnya? Ada lalat, ada tengu, kutu, kecoa, kumbang, cacing, bekicot, dan sejenisnya, atau bahkan sejenis apa ya, dalam bahasa daerah itu set ya, atau kayak seperti ulat yang ada di sampah. Itu juga hewan yang menjijikkan, tidak boleh kita konsumsi, haram hukumnya. Ya, selanjutnya yang ketiga, jenis hewan yang haram dikonsumsi, hewan yang hidup di dua alam. Ya, dia bisa hidup di laut atau di air, juga dia bisa bertahan hidup di darat. Ya, seperti apa? Contohnya tadi katak, ya, kodok itu, atau buaya, atau yang lainnya. Kecuali, ya, berikut contoh berupa hewan hidup di dua alam dan hukum memakannya, ya, seperti kepiting, hukumnya halal sebagaimana pendapat Atha dan Imam Ahmad. Kura-kura dan penyu juga halal sebagaimana ya yang dituliskan mazhab Abu Hurairah, Taus, Muhammad bin Ali Atha, Hasan al-Basri, dan fuqaha al-Madinah yang ada di sana. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits, Syaibi, dan Al-Auza'i. Ya, untuk kata atau kodok hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang rajih, ya, yang kuat, karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan yang tersebut di atas tadi. Terakhir, buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat. Ini hewan yang hidup di dua alam. Maka di sini akan ada dampak buruk ya bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Ternyata makanan yang bersumber dari hewan makanan, hewan yang diharamkan, maka di sini akan memberikan madarat bahaya bagi tubuh kita. Yang pertama, terjangkit penyakit, ya, entah itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang kedua, jelas akan dimurkai oleh Allah SWT, karena Allah sendiri sudah memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib dan menjauhi langkah-langkah setan, yaitu termasuk mengkonsumsi yang diharamkan. Yang ketiga, merusak organ tubuh yang orang yang memakannya. Mungkin lambungnya rusak, mungkin empedunya, atau bahkan lambungnya yang rusak.
atau bahkan ususnya yang ada di dalam manusia itu rusak. Yang keempat, mendorong perbuatan yang dilarang Allah. Jadi orang akan selalu berbuat maksiat. Bisa jadi orang yang melakukan sering maksiat itu dia nggak sadar ternyata setiap apa yang dia konsumsi itu bahan makanannya dari yang diharamkan. Yang kelima, mengakibatkan amal ibadah dan doa kita ditolak oleh Allah SWT karena mempengaruhi jiwa, watak seseorang, mental, serta akhlak orang yang memakannya sehingga dia pasti akan berkarakter buruk. Yang terakhir, yang jelas akan berdosa dan akibatnya akan terkena azab dari Allah SWT dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ya, bisa jadi para koruptor, anak-anak yang sering tawuran itu, yang sering tersulut emosinya, bahkan anak-anak yang bandel menuruti nasihat orang tua, bisa jadi apa yang dikonsumsi, yang diminum itu dari sesuatu yang diharamkan. Maka waspadalah, waspadalah. Nah, maka di sini ada beberapa tips yang perlu kita sampaikan. Bagaimana cara kita menghindari makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan sebagai berikut. Ya, ketika kita akan makan di luar rumah, ya kita pastikan tempat makannya atau restorannya, warungnya ini yang akan kita datangi dikelola oleh seorang Muslim. Ya. Yang kedua, hindari tempat makan yang menyajikan masakan yang secara jelas diragukan kehalalannya, seperti produk babi dan minuman keras. Ya. Yang ketiga, hindari pula makan di rumah makan yang menyajikan masakan halal bercampur dengan masakan yang haram. Yang keempat, jika mau lebih berhati-hati lagi, pastikan rumah makan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dengan memperhatikan ada tidaknya logo halal MUI yang biasanya ada warna hijaunya itu. Yang selanjutnya, kelima, tidak ada salahnya bertanya secara sopan dan baik untuk memastikan bahwa rumah makan yang kita datangi tidak menyajikan masakan yang diragukan kehalalannya. Yang keenam, jika sedang di luar negeri, ya khususnya yang di sana Muslim menjadi minoritas, pastikan bahwa restoran yang kita pilih itu dikelola oleh orang Muslim yang taat beribadah. Yang ketujuh, selain itu, jika kita hendak membeli suatu produk, perhatikan merek dagangnya, perusahaan pembuat atau pabrik ya yang tercantum di dalam kemasan tersebut produk itu. Yang kedelapan, ketika membeli sebuah produk, yang penting untuk diperhatikan juga yaitu adakah yang merupakan produk turunan hewan yang perlu diwaspadai. Biasanya menggunakan istilah-istilah tertentu seperti B berapa atau C sekian nomornya. Nah, seperti itu biasanya ada. Maka itu perlu kita waspadai bersama. Entah itu snack ya, jajanan snack atau bahkan bahan-bahan untuk masakan, bumbu dan lain sebagainya. Yang terakhir, jika kita mau sedikit repot, maka lebih baik membawa bekal makanan atau minuman dari rumah yang dimasak sendiri oleh kita. Ini jelas lebih aman untuk kita konsumsi. Maka ini adalah perlu kita waspadai bersama-sama. Baiklah, untuk anak-anakku semuanya, tugas pada bab kedua ini adalah yang pertama, dari seluruh gambar foto hewan ini silakan diuraikan hewan-hewan tersebut sesuai jenis kehalalannya dan keharumannya. Ya, unta misalkan jenis hewan apa, dikarenakan unta ini hewan ini maka halal hukumnya atau haram hukumnya. Ya, kalajengking hewan termasuk ini halal atau haram hukumnya. Seperti itu. Nomor satu. Nomor selanjutnya ya, tuliskan dalil ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengkonsumsi hewan yang halal beserta artinya. Ya. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat dari mengkonsumsi hewan yang halal bagi kesehatan tubuh maupun rohani. Yang keempat, bolehkah kita mengkonsumsi siput atau bekicot dan cacing? Jelaskan dalilnya beserta artinya. Yang terakhir, sebutkan 3 cara langkah aman untuk diri kita agar menghindari mengkonsumsi makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan. Ya, jangan lupa
untuk mengirimkan tugas ya nomor 1 sampai nomor 5 ini ke nomor Pak Lutfi yang tersedia ada di sini. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Maka di sini ada perintah Allah yang hendaknya kita menjalankan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyimak pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, manfaat di dunia dan di akhirat. Maka patutlah kita sebagai orang mukmin selalu mewaspadai makanan bahan-bahan yang kita akan konsumsi, selalu kita cek kehalalannya, baik jenisnya maupun caranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anakku semuanya, kita pelajari bersama bahwa hewan yang bisa kita makan, yaitu dengan kriteria yang telah kita sampaikan tadi di awal, maka perlu kita hati-hati untuk selalu supaya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi menjadi darah daging kita, supaya apa? Kita ibadah di hadapan Allah, semoga diridhoi olehnya untuk menuju surganya ilahi Robbi. Maka untuk itu perlu kita bersama-sama selektif, benar-benar seleksi apa yang kita konsumsi supaya apa? Diri kita, keluarga kita sesuai dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, supaya kita dan sanak famili semuanya terhindar dari siksaan api neraka hanya gara-gara apa? Yang kita konsumsi ternyata syubhat, ternyata diharamkan oleh Allah. Maka perlu adanya kita seleksi hewan yang kita makan supaya baik untuk tubuh kita, sehat walafiat, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.